desa ini. Hai, saya sama anaknya Pak Darto. Pak Darto anaknya masih hidup. Pak Joko malah teriak-teriak di jalanan desa. Entah apa yang dipikirkan orang tua ini. Ia begitu senang memperkenalkanku sebagai anak dari Pak Darto dan aku tidak bisa menghentikannya sejak kami masuk desa ini. Area persawahan begitu mendominasi. Mungkin mata pencaharian utama di desa ini adalah pertanian dilihat dari lingkupnya. Tetapi itu hanya asumsi dasarku saja sih. Bisa saja berdagang atau apalah. Pak, itu orang-orang kenapa banyak yang mengikuti dari belakang? Tanyaku bingung karena banyak sekali orang yang mengikuti di belakang mobil. Apa jangan-jangan mereka ingin meminta sembako? Sudah dibilang, orang tuamu itu orang yang terkenal di sini. Kita berhenti di ujung sana ya sebentar. Pintanya dengan antusias. Aku mengangguk saja tanda mengerti. Tetapi, bagaimana nanti cara berkomunikasinya? Aku kan tidak bisa bahasa Jawa. Untung saja penulis ini baik. Tentu akan menggunakan bahasa Indonesia hehe. Aku sama anak Pak Darto. Kumpul sini yang mau lihat. Lagi. Dia sedari tadi berteriak-teriak. Aku saja dibuat pusing di sampingnya karena suaranya yang tua itu begitu memekakan kupingku. Tak lama, aku pun menghentikan mobil di ujung jalan sebelum melewati rumah warga setelah tadi masuk perkarangan desa yang luas dan didominasi oleh sawah. Mana Joko anaknya Darto? Saya ingin lihat. Ujar mereka yang mengerubungi mobil ini. Iya, mana nih saya juga mau lihat. Oh itu yang menjadi sopir. Coba suruh turun. Mereka malah ramai di mobil dan menutupi akses untukku membuka pintu. Lalu bagaimana caranya aku keluar kalau begitu? Masa ia perlu kudobrak? Kan gak mungkin begitu. Yuk, kalian awas dulu dong. Gimana kita keluar kalau nutupin begini hah? Seru Pak Joko. Warga pun akhirnya minggir terlebih dahulu. Setelahnya, aku pun keluar dari mobil ditemani Pak Joko. Agak asing buatku. Tetapi, apa ya orang tuaku bisa seterkenal ini sampai sekitar 20 orang lebih mengerumuni? Elah, gagah sekali anak Pak Darto. Mirip sekali perawakannya jika dilihat. Ganteng betul. Putih lagi. Sudah punya pasangan atau belum? Ya ampun, saya nggak nyangka Pak Darto mempunyai anak. Joko ini kenapa baru memberitahu sih? Kira-kira begitulah ucapan mereka. Aku hanya senyum-senyum mengangguk-angguk saja. Tetapi dari perkataan mereka, aku bisa merasakan betapa baik, hangat dan berjasanya ayahku kepada mereka. Aku jadi penasaran cerita tentang ayahku. Kamu nanti menginap di mana? Di rumah Bapak aja ya nak? Jangan, di rumah saya aja. Saya masih punya anak gadis. Saya saja, rumah saya besar cukup buat mereka. Mereka malah ribut-ribut. Kupikir hanya orang kota yang suka bicara bawel, ternyata di desa juga ya. Tetapi tak apa, aku cukup senang mendapat perhatian dari mereka. Begitu hangat menerima kedatanganku. Walaupun secara tidak sengaja aku ditugaskan ke sini. Oh iya, apa mereka tahu kalau aku ke sini itu sebenarnya untuk mengantarkan jenazah? Sudah-sudah, kita ke sini itu bukan untuk liburan, melainkan mengantarkan jenazah. Pak Joko berusaha melerai mereka. Jenazah? Siapa yang meninggal? Kok nggak ada info? Iya, perasaan tidak ada proses pemakaman. Aneh. Seharusnya pihak keluarga memberitahukan kepada orang-orang ini kalau salah satu kerabat mereka ada yang meninggal. Masa ia orang terdekat dan tetangga nggak tahu? Mayat di belakang itu punya keluarga Pak Siswoyo. Ujar Pak Joko. Mendengar nama Pak Siswoyo, secara mengejutkan mereka semua terdiam termangu. Guratan takut muncul dari mereka terlihat jelas olehku. Siapa Siswoyo ini? Kenapa baru mendengar namanya saja mereka langsung ketakutan seperti ini? Benar, kalian harus menemani anak ini. Ingat, Pak Darto dulu sudah banyak sekali berkorban untuk kita. Apa kalian tega kalau sampah? Tapi Joko, itu berbahaya. Mereka pasti menginginkan anak ini. Ujar salah satu dari mereka memotong ucapan Pak Joko. Itulah sebabnya kalian kupanggil. Jika tidak ada yang mau tak apa, saya akan memanggil yang lain nanti. Mereka terdiam mendengar ucapan Pak Joko. Aku? Sama. Aku juga tidak mengerti mereka ini sedang membahas apa. Padahal, apa susahnya mengantarkan jenazah ini lantas pergi?
Mereka ini mungkin saja terlalu banyak membaca novel horor sampai pagi-pagi seperti ini membayangkan setan. Tidak ada jawaban. Berarti kalian menolak. Santai saja. Tidak masalah. Ayo sis, kita lanjutkan ke rumah si Swoyo. Ajak Pak Joko. Dia keren sekali. Bagiku Pak Joko ini seperti juru bicara yang sangat keren untuk meyakinkan lawan bicaranya. Padahal, dari penampilan dia terlihat seperti bapak-bapak pos kamling. Namun public speaking-nya luar biasa. Kami pun masuk ke dalam mobil meninggalkan mereka yang masih berpikir sambil menunduk takut. Sebagian kecil dari mereka sudah bubar. Mau bagaimana? Toh aku tidak meminta mereka membantu mengantarkan jenazah. Tetapi, Pak Joko ini sampai meminta bantuan dari banyak orang itu untuk apa ya? Disitulah pertanyaan terbesarku saat ini. Ya sudah kita jalan sekarang. Tunggu Joko. Tiba-tiba seorang warga memotong ucapan Pak Joko. Kenapa lagi ini? Baru saja aku ingin menginjak gas. Mungkin saja dia ingin menumpang sampai rumahnya. Saya ikut. Saya juga. Bagus, cepat naik di belakang. Jawab Pak Joko. Aku bingung. Sebenarnya mereka ini menganggap mobil ini sebagai apa? Angkutan umum. Tapi ya sudahlah. Tidak ada salahnya menolong orang. Setelah 4 orang tersebut naik, aku pun lantas menjalankan mobil kembali sesuai arahan Pak Joko dan kalau boleh jujur, desa ini sangat indah. Selain pemandangan dan udara yang segar, jalan di sini pun sudah diaspal dengan rapi. Aku jamin, jika ada wisatawan dari kota datang ke tempat ini, mereka tidak akan menyesal. Lihat sis, mereka ingin membantu kita. Ini berkat kebaikan bapakmu dulu. Membantuku. Kukira mereka ingin menumpang mobil ini. Ya Allah maaf, aku sempat berpikiran buruk sebelumnya. Maksud Pak Joko itu membantu soal apa ya? Tanyaku heran. Padahal, jenazah di belakang ini jika diangkat berdua saja sudah cukup. Mengapa Pak Joko perlu bantuan sampai banyak orang? Menurutku itu aneh. Pak Siswoyo itu terkenal dengan pesugihannya di desa ini Zis. Asal kamu tahu saja. Mereka ini membantu ibarat nyawa sebagai taruhannya. Pesugihan? Maksud Pak Joko semacam ilmu terlarang gitu Pak? Ujarku. Aku menjadi ingat perkataan Pak Sobri tempo lalu yang mengatakan bahwa jenazah di belakang itu menganut ilmu terlarang. Berarti, jika Pak Joko meminta bantuan, semua asumsi tentang keburukan yang terjadi adalah benar adanya. Termasuk ingin aku dijadikan tumbal. Sialan. CRITTTTTT. Aku menginjak rem dengan perlahan sampai mobil ini terhenti. Ada apa, Zis? Kenapa kamu berhenti? Ujar Pak Joko kebingungan atas ulahku. Jika ini karena aku maka, jangan biarkan nyawa orang-orang menjadi taruhannya, Pak. Biarkan saja saya sendiri yang mengantarkan jenazah setan ini. Ujarku dengan yakin. Pak Joko diam tidak menjawab. Tetapi wajahnya memerah seperti akan meluapkan emosinya. Aku sampai tergidik ngeri melihatnya. PLAKK. Tiba-tiba dia menamparku dengan keras. Jalan. Aku menurut sambil memegang pipiku yang kena tamparan. Aku menurut dan menjalankan mobil kembali. Sial. Kenapa dia malah menamparku? Padahal aku tidak ingin menjadi penyebab mereka kehilangan nyawa. Ya Tuhan, lindungilah kami semua. Kami bukan bermaksud untuk membantumu menghentikan keluarga mereka Aziz. Tetapi kami bermaksud menyelamatkanmu dari mereka. Itu adalah salah satu yang bisa kami lakukan sebagai balasan dari kebaikan bapakmu dulu. Jadi, jangan sia-siakan itu. Tapi Pak, dengar, urusan kau ingin balas dendam atau tidak itu berbeda. Tetapi, menyelamatkanmu itu adalah hal penting. Lihatlah, kami sudah tua sedangkan kau, setidaknya seperti ayahmu, baik dan rendah hati. Jalanmu masih panjang. Aku terharu atas ucapannya dan tanpa sengaja aku menitikan air mata. Tetapi aku tetap tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Bagaimana ini? Berikanlah hambamu petunjuk ya Rob. Hahaha, dia memang anak Darto Joko. Menarik sekali. Aku yakin kedatangannya kembali ke sini bukanlah ketidaksengajaan. Andai umurku panjang, ingin sekali aku melihat masa depan desa ini. Ujar seseorang dari belakang sana. Fuh. Aku mendengus kesal. Kalian orang tua yang keras kepala ternyata. Tetapi kalau boleh tahu,
Apa yang terjadi di desa ini memangnya? Aku bertanya kepada mereka. Singkatnya, setiap minggu akan ada orang yang mati di desa ini sejak rumah ayahmu kebakaran. Minggu pertama, keranda terbang akan berkeliaran dan memakan korban jiwa secara acak. Itu sebabnya menjelang maghrib akan sepi di sini. Minggu kedua, wanita yang meninggal. Tetapi jasadnya seperti habis diperkosa terlebih dahulu. Minggu ketiga, akan ada yang meninggal secara random tetapi kepalanya buntung. Ujar Pak Joko. KLKKK. Aku menelan saliva mendengar penyataan Pak Joko. Serius Pak? Tanyaku memastikan. Entahlah. Biasanya itu terjadi dalam 3 bulan sekali. Terakhir kali sebelum saya pindah 10 tahun lalu masih seperti itu. Ujarnya lagi. DGH. 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 Jantungku berdetak tak menentu. Itu sungguhan? Kenapa ada praktik semacam itu, Pak? Kenapa juga tidak melapor ke polisi? Ujarku dengan sedikit bergetar. Itulah bodohnya kamu, Zis. Jika membicarakan hal gaib, maka tinggalkanlah logismu. Kamu pikir, warga diam begitu saja? Tentu tidak. Itulah kenapa kamu ditemani oleh kami dasar bodoh. KLKKK. Dia malah memakiku. Yang Joko bilang itu benar, Sis. Kami sudah pasrah di kampung ini. Entah keajaiban mana yang bisa menolong kami. Hiks. Salah satu orang yang di belakang menimpali ucapan kami. Jangan dijadikan beban seolah kamu yang akan menolong kami, Sis. Fokus saja dengan hidupmu setelah keluar dari desa ini. PUKK. Pak Joko menepuk-nepuk pundakku. Aku termangu berusaha mencerna kesedihan mereka saat ini. Sekarang aku paham betapa pentingnya pengorbanan yang mereka lakukan sekarang ini. Aku ingin sekali membantu, tetapi bagaimana caranya? Ya Allah, tunjukkanlah petunjuk kepadaku. Di depan rumah besar itu kita berhenti, Zis. Lupakan pembicaraan kita tadi. Bicara saja sepenuhnya. Jaga ucapanmu di sana. Sekali lagi, jaga ucapanmu. Paham? Ujar Pak Joko dengan penekanan. Aku mengangguk tanda mengerti. Aku pun berhenti di salah satu rumah yang sangat besar. Entahlah, ini seperti bukan rumah, tetapi sebuah istana. Bagaimana cara keluarga ini membangun arsitektur bergaya Eropa di tengah pedesaan seperti ini? Mustahil. Kami pun turun lantas memencet bel rumah tersebut. Yang aneh adalah, tidak ada bendera berwarna kuning, tenda ataupun banyak orang di sini. Sepi. Sunyi sekali seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Kenapa tidak ada orang di sini? Memang tidak akan ada orang di sini. Sudah diam. Jangan berbicara hal-hal yang tidak perlu lagi. Ujar Pak Joko. Tak lama, seseorang pun keluar dari pintu rumah. Dia berpakaian pendek, berbaju santai seakan tidak terjadi apa-apa. Orang ini sepertinya gila. Padahal kerabatnya ada yang meninggal tetapi dia tidak menunjukkan belas sungkawa sedikit pun. Ada apa nih ramai-ramai? Tanya lelaki tersebut. Ini Pak, kiriman jenazah atas nama Pak Madi dari Jakarta Rumah Sakit Umum. Ujarku menjawab pertanyaannya. Dia tidak terkejut melainkan hanya menatapku dengan tajam. Aku bergidik ditatap olehnya selama beberapa detik. Setelahnya, dia tersenyum menyeringai lebar sekali ke arahku. DGH. Jantungku bereaksi atas ulahnya. Oh gitu? Silahkan bawa masuk. Ini kenapa warga sini ikut-ikutan? Memangnya tidak sayangkah? Tanyanya menggantung. Apa maksud ucapannya? Kenapa dia seperti merendahkan warga sini? Aku pun menatap ke arah warga yang tertunduk kecuali Pak Joko yang tersenyum sedari tadi. Gerbang pun dibuka olehnya. Lantas dengan cepat kami membuka pintu belakang mobil. Sebelum aku menggotongnya, aku pun mengecek jenazah tersebut dengan membuka penutup keranda. Astagfirullah. Ucapku terkejut melihat kondisi jenazah yang wajahnya berwarna hitam. Berbeda denganku, 2 orang yang ikut naik tidak terkejut sama sekali. Aneh, kenapa mereka tidak terkejut sama sekali melihatnya? Apa memang hanya aku saja yang bisa melihatnya? Kamu harus ingat pesan Joko. Jangan banyak berbicara hal yang tidak perlu. Ucapnya kepadaku dan aku mengangguk sambil mulai menurunkan keranda. Kami pun menggotongnya untuk masuk ke dalam rumah. Ketika aku memasuki halaman, aku merasa hawa yang sangat memualkan hingga aku merasa mual, kepanasan serta bergidik.
Tempat ini seperti kuburan. Tibalah kaki menginjak bagian dalam rumah yang megah ini. Atapnya tinggi dan berhiaskan relief-relief mahal juga. Terdapat banyak lukisan-lukisan indah serta patung. Tetapi, hawa rumah ini seakan membuatku takut dan enggan untuk melangkah lebih jauh. "Hao oi, Madi datang," ujar orang itu sambil berteriak. Kami tetap mengikutinya dari belakang dan kemudian, sampailah di ruang tengah di rumah ini. Aku melihat sekitar ada 6 orang dengan pakaian hitam duduk sambil memainkan HP. Mereka seakan tidak peduli dengan kedatangan kami. Keluarga ini memang sudah tidak waras. "Taruh saja di tengah," ujar seseorang yang memakai kacamata. Kami pun menaruh keranda di bawah terlebih dahulu, lalu membuka tutupnya lantas menggotong jenazah hitam ini ke tengah-tengah mereka. Jenazah ini hanya berlaskan permadani. Sedangkan mereka menyilangkan kaki dengan memakai sepatu. "Ini Pak, tanda tangan dokumen penyerahannya," ujarku memberikan dokumen kepada orang berkacamata. Dia tidak langsung menerimanya tetapi malah menatapku lekat sambil tersenyum tipis. Dia pun menerimanya kemudian menandatangani dokumen tersebut. "Ini, anak Darto. Sudah besar kamu ya. Sayang sekali, ada yang ikut campur urusan kami. Seharusnya dia mengerti konsekuensinya jika ikut campur," ujarnya sambil memberikan kembali dokumennya. Seram sekali mimik wajahnya. Rasanya aku ingin bertanya maksud dari ucapannya, tetapi aku ingat ucapan Pak Joko untuk tidak berbicara yang tidak perlu. Maka sekarang ini, aku lebih baik diam. "Kalau begitu, izinkan saya pamit Pak," ujarku padanya karena aku benar-benar tidak tahan berada di dalam rumah ini. "Tunggu dulu, kenapa buru-buru sekali?" Tiba-tiba dia memegang tanganku. Tangannya terasa dingin. Rasanya perasaan di kepalaku semakin gelisah setelah dia memegang tanganku. Perasaan apa ini? Apakah ini jatuh cinta? "Nawur! Lepaskan dia Rahmat!" Pak Joko berteriak. Sontak dia melepaskan tanganku. "Ah, kamu tidak menunjukkan belasungkawa di sini. Aku tidak bermaksud tidak baik. Apa salahnya menjamu seorang tamu?" ujarnya dengan nada yang menyeramkan. "Kita pergi Zis." Pak Joko lantas memaksaku pergi dan aku menurut. Kami pun dengan cepat berjalan pergi keluar dari rumah ini dengan cepat. Kamu harusnya tahu Joko. Anak Darto sudah ditetapkan. Kami tidak peduli. Dan terus saja berjalan acuh menuju pintu keluar walaupun dia berteriak. "MATI, hahaha, GLEKKKKK. Aura dia seperti iblis," ucapku dalam hati. Setelah keluar dari rumah menyeramkan itu, kami lantas kembali menaikkan keranda ke mobil lantas dengan cepat langsung menjalankan mobil. "Dia yang membunuh anak GADIS kau." Tiba-tiba Pak Joko berujar marah. "Maksudnya Pak?" Aku memberanikan diri bertanya. "Rumah itu berisi ratusan korban. Aku melihat mereka berterbaran di lantai dengan penuh darah. Dan di sana ada anakku. GLEKKK. Aku merinding mendengarnya. Itu bukan jenazah yang kita gotong tadi, tetapi batang pohon pisang." Tiba-tiba seorang dari belakang menimpali kami. "Ini gila. Sebenarnya apa yang tidak kulihat di dalam rumah itu tadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apa yang mereka lihat?" BRKKKK. Tiba-tiba mobil seperti menabrak Download sesuatu. aplikasi GoPay. Beli tiket nonton di MTX pakai GoPay pertama Ucapku kali, terkejut. cashback Aku 10.000. tidak mungkin menabrak orang. Aku yakin sekali tadi tidak ada apa-apa. Aku pun berhenti terlebih dahulu dan ingin memeriksa apa yang kutabrak tadi. Ketika ingin membuka pintu, tiba-tiba Pak Joko malah menghentikanku. "Jangan turun," ujarnya. "Tapi Pak, tadi kita menabrak sesuatu." "Jangan turun. Kita tidak menabrak orang, lanjut jalan saja. Cepat." "Memangnya apa yang kita tabrak Pak?" tanyaku penasaran. Jalankan MOBILMU. Bersambung. Banyak sekali pertanyaan. Kenapa jenazah yang dilihat Aziz hitam sedangkan yang lain batang pisang ya? Lantas, apa yang mereka tabrak? Waduh.